Pernah nggak mendengar sebuah ungkapan yang menyatakan anak tidak pernah salah? Semua kesalahan yang dilakukan anak adalah upayanya untuk menutup lubang yang pernah digali oleh orang tuanya. Itu pernyataan yang sebenarnya cukup sederhana, tapi ngena banget buat para orang tua, buat kita sebagai ayah dan ibu dari anak-anak. Sebuah hal kecil yang dilakukan berulang pada anak yang kemudian kita kenal dengan sebuah tindakan nakal ataupun kenakalan. Padahal sebenarnya ia hanya menyulam, ia hanya menambal, dan ia hanya menutup lubang-lubang yang sejatinya telah dibangun oleh orang tuanya. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mendengar satu cerita. Cerita tentang seorang anak yang berusia 16 tahun yang bukan hanya sekali terjatuh, tapi seperti terus-menerus dia berulang mengulang kejatuhannya, proses dia jatuh, proses dia mengulangi kenakalannya itu berkali-kali. Dan mungkin cerita ini lebih dekat dengan kita daripada yang kita kira. Sebut saja kita namanya Mawar. Di usianya yang 16 tahun ini, Mawar sudah melewati banyak hal yang bahkan oleh orang dewasa pun belum tentu kuat menjalaninya. Beberapa waktu lalu ia pernah menjadi seorang korban dalam kasus perdagangan anak, kemudian telah melewati proses hukum yang panjang yang dinamikanya naik turun. Kemudian proses pendampingannya juga sudah dilakukan dan perlahan mencoba kembali menjalani hidup dan menata kembali jalan yang harus ia tapak. Meskipun ia masih seorang anak. Banyak orang mengira setelah itu hidupnya akan membaik. Tapi kenyataan yang kita lihat, kenyataan yang harus dijalani oleh Mawar tidak sesederhana yang kita bayangkan. Belum lama setelah kasus itu selesai, Mawar kembali harus membuka lembaran baru, lembaran permasalahan baru. Kali ini karena pelanggaran terkait penyebaran konten yang tidak baik melalui media sosial yang ia miliki. Orang-orang terlanjur memberinya label, anak ini tidak kapok ya. Anak ini nakal sekali, susah dididik, susah diatur gitu. Dan bahkan ada juga yang menyampaikan sudah dikasih kesempatan masih saja berulang. Bahkan beberapa masyarakat memandangnya anak ini memang sudah kelewatan gitu, sudah melewati batas dan tidak lagi bisa diatur. Tapi benarkah pemikiran dan labeling yang telah kita berikan itu sesuai dengan kondisinya? Padahal yang kita hadapi adalah seorang anak. Mari kita mundur ke belakang. Jauh sebelum semua kejadian itu terjadi, Mawar adalah seorang anak kecil yang baru berusia 3 tahun. Yang awalnya ia merasakan kehilangan sosok orang tuanya. Tidak hanya ibu tidak ada, tidak hanya ayah, tapi keduanya sosok yang akan melindungi mendidik itu tidak pernah ia peroleh di masa ia kecil terhitung dari usia 3 tahun sampai ia menuju 16 tahun. Kekosongan fase itu ia panen saat ini. Kegamangan, kebingungan, kemana ia harus menentukan arah tidak bisa ia temukan. Ia mula ia kehilangan sesuatu yang sangat penting yaitu kehadiran orang tuanya. Ayah dan ibunya memutuskan untuk berpisah. Dan sejak saat itu, masing-masing dari mereka menjalani kehidupan dan dunianya sendiri-sendiri. Bagaimana kondisi Mawar? Ia kadang tinggal bersama ayah, kadang tinggal bersama ibu, tapi sebatas kondisi tinggal. Tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan kehangatan seperti yang diperoleh oleh anak-anak lain seusianya. Tidak pernah nih dia mendapatkan pertanyaan dari orang tua, bagaimana kabar hari ini nak? Apakah harimu menyenangkan? Bagaimana kondisi sekolahmu? Apakah perasaanmu hari ini bahagia? Dan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang sebenarnya itu sangat dibutuhkan dan sangat diharapkan oleh anak-anak. Tidak ada yang menemani saat ia merasa ketakutan di malam hari. Bahkan satu cerita ia menyampaikan, pernah nih kak, saya di saat umur 4 tahun saya dikunci dalam satu rumah dan saat itu kedua orang tua saya, waktu mereka belum berpisah, mereka pergi meninggalkan saya. Sebuah hal yang selalu terekam pada memori mereka, memori bawah sadar pada anak-anak usia ini ternyata begitu berdampak pada kondisi mereka yang saat ini. Masa saat mereka butuh
keberadaan orang tua, tidak ada yang mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi konteks penanaman nilai itu tidak ia peroleh di usia ia yang saat itu. Yang ada hanyalah kesunyian dan seorang anak yang kecil, yang masih kecil yang sedang belajar menghadapi dunia sendirian. Ini sebenarnya anak menjadi korban ego dari kedua orang tua masing-masing yang mereka dengan dalih masih menyembuhkan lukanya masing-masing, tapi yang menjadi korban hingga anak harus bertahan sampai detik ini adalah diri anak. Tanpa kita sadari, luka pengasuhan seperti ini tidak hilang. Ia hanya tumbuh membersamai anak sampai ia dewasa. Memasuki usia remaja, Mawar mulai mencari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Apa itu perhatian, penerimaan, dan rasa memiliki? Bahkan sentuhan kecil, ia anggap itu sebagai bentuk kasih sayang yang selama ini memang hilang dan tidak pernah ia dapatkan. Ia menemukannya bukan di rumah, tapi di lingkungan pergaulan yang kita bilang itu adalah salah. Teman-temannya yang memberi perhatian meskipun dengan cara yang keliru, lingkungan yang menerima meskipun membawa resiko. Bagi Mawar, itu sudah lebih dari cukup gitu karena kehausan ia akan kasih sayang, kehausan ia akan perhatian sudah ia alami saat ia 3 tahun sampai ia menjejak kaki di usia 16 tahun sekarang. Dan disitulah Mawar mulai terjerumus pada perilaku-perilaku yang penuh resiko hingga dunia mengecamnya sebagai anak nakal, anak yang susah diatur, dan anak yang berulang-ulang tidak pernah bisa mendengarkan didikan oleh orang-orang. Ketika kasus pertama selesai, banyak yang berharap Mawar itu akan bisa berubah gitu. Tapi ternyata tidak ada yang benar-benar memperbaiki akar permasalahan yang dihadapi oleh Mawar. Ia tetap pulang ke kehidupan yang sama, tanpa pendampingan yang konsisten. Yang sebelumnya pada kasus ia menjadi korban perdagangan anak, dia selesai karena menjadi korban dan mendapatkan rehabilitasi. Tapi ketika konsep rehabilitasi itu kita berikan kepada anak, sedangkan orang tua dan keluarga tidak memberikan support yang cukup kepada anak, tidak melanjutkan pengasuhan yang telah dibentuk, maka anak akan kembali pada lingkungan dasarnya, pada lingkungan yang ia merasa nyaman dan merasakan tenang, maka ia akan kembali di sana. Dan akhirnya ia kembali membuat keputusan yang salah. Kali ini melalui media sosial yang ia miliki. Ia mencari apa yang ia butuhkan selama ini. Perhatian yang instan. Tapi perhatian itu datang dengan harga yang mahal yang ia harus bayar. Dan lagi-lagi Mawar menjadi sorotan dan menjadi hujatan dunia media. Bukan sebagai anak yang butuh ditolong, tapi sebagai anak yang dianggap dan dicap sebagai anak bermasalah dan anak nakal. Yang menjadi refleksi kita kemudian pada saat ini, seringkali kita melupakan bahwa perilaku anak adalah bahasa. Bahasa dari luka yang tidak pernah terlihat, bahasa dari kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi. Mawar tidak tiba-tiba menjadi sosok seperti ini. Ia ini dibentuk oleh pengalaman, oleh kehilangan, oleh ketidakhadiran pengasuhan ataupun luka-luka pengasuhan yang dimunculkan, yang disisakan dan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Perpisahan memang mengakhiri hubungan suami istri, tapi tidak pernah mengakhiri tanggung jawab sebagai orang tua. Anak tetap membutuhkan ayah, anak tetap membutuhkan sosok dan peran dari ibu. Bukan hanya sekedar materi yang dia butuhkan, tapi secara emosional, kelekatan, dan kedekatan. Kehadiran, bentuk perhatian, dan juga pendampingan. Hal-hal sederhana yang ternyata sangat menentukan arah hidup seorang anak. Dari cerita Mawar, bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk introspeksi dan pengingat kita semua bahwa di balik setiap anak yang bermasalah, setiap anak yang berkasus dan anak yang kita bilang nakal, ada cerita yang belum usai. Tadi seperti yang kita bilang, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh anak melalui kenakalan-kenakalan mereka untuk menutup lubang-lubang yang telah digali oleh kedua orang tuanya. Ada luka yang belum disembuhkan dan ada kebutuhan yang memang belum terpenuhi. Jika kita adalah orang tua yang sedang menjalani perpisahan, ataupun kita berada di lingkungan yang mereka harus terpisah,
Maka ingatlah, anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Ia hanya butuh orang tua yang tetap hadir meskipun tidak bersama lagi. Karena satu hal, anak tidak akan mungkin jadi korban karena mereka sejatinya sedang berjuang untuk tumbuh bersama pendampingan dan kebersamaan dari orang tua, orang dewasa sekitarnya. Terus membersamai anak-anak kita, semoga kita menjadi orang dewasa yang sempurna bagi anak-anak kita.